di Indonesia, bukan cuma di provinsi-provinsi, tapi di seluruh bumi pertiwi. Indonesia harus jadi negara yang bebas nuklir. Bumi pertiwi harus jadi negara yang bebas nuklir selamanya. Tolak PLTN dan cepatnya Indonesia mengembangkan energi terbarukan. Tolak nuklir! Jadi Indonesia itu punya banyak sumber energi, tapi sumber energi itu juga kadang-kadang tergantung pada posisi. PLTA kita banyak sekali di Irian, ada Sungai Membramo, Kapuas gitu ya. Tapi posisinya di daerah yang kebutuhan energinya rendah. Sedangkan 75% populasi itu ada di Jawa, yang hanya 7% wilayah. Jadi 75% populasi dari sekitar 250 juta itu hidup di hanya 7% wilayah di Jawa yang resource-nya itu terbatas. Jadi seperti air itu terbatas. Geothermal ada tapi juga limited. Jadi kalau mau mass production electricity, pilihan paling logis itu ada dua, batu bara atau nuklir. Kurang dari 8 tahun ini double. Kurang dari 8 tahun double. Jadi kalau tadi Pak Agus bilang 35 gigawatt, 8 tahun lagi Indonesia itu perlu 70 gigawatt. Kalau kita hanya ingin seperti ini, kita tidak ingin maju seperti Malaysia, kita tidak ingin maju seperti itu. Kalau kita hanya ingin seperti ini aja itu akan double. Masuk ke krisis energi. Krisis energi yang kalau kita lihat natural resources yang kita punya sudah sangat terbatas. Kita tidak punya banyak alternatif sumber energi terbarukan juga terbatas, mahal, dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kita yang begitu besar di tahun 2025, yaitu sekitar 3 kali lipat dari yang ada sekarang. Sehingga nuklir mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk, cuma masalah waktu saja ya. Semakin telat kita masuk semakin berat tentunya ya. Kita sekarang lagi bicara di kota Jakarta yang secara kasar, first approximation, itu konsumsi energinya separuh konsumsi energi seluruh Pulau Sumatera. Jadi masyarakat Indonesia itu hanya 60% yang baru terlistriki oleh jaringan-jaringan yang quote-unquote disediakan oleh negara melalui pemerintah. Yang lain harus melistriki dirinya sendiri, dan bahkan ada yang belum dapat listrik sama sekali. Itu pun sebenarnya 60% tidak merata, karena di Jawa mungkin ya, 60 betul. yang lain. Betul. Ya. Jadi kalau kita melihat fenomena ini dan kalau kita buat list, itu banyak daerah-daerah yang terpencil yang belum terlistriki. Maka kalau kriterianya adalah local resources dan menggerakkan sekalian perekonomian masyarakatnya, mungkin nuklir tidak akan keluar. Menghapus nuklir sekarang bisa saja dengan biofuel. Oleh karena itu yang diperdebatkan pada saat orang bicara Jawa. Jawa memang berdasarkan senario tidak mungkin lagi dengan batu bara. Bisa dibayangkan pollutionnya, sumber batu baranya sendiri dari luar Jawa, bisa dibayangkan Laut Jawa itu penuh dengan tanker-tanker yang bawa batu bara. Crowded sudah tidak mungkin. Maka orang berpikir nuklir sah-sah saja untuk Pulau Jawa. Tapi kemudian ada pemikiran, kalau pembangunan itu dibiarkan, Jawa terus tumbuh. Dari aspek pemataan, mengapa harus di Jawa? Betul bahwa ada 97.000 di Kalimantan Timur warga yang menjadi daftar antri untuk listrik dan mungkin bahkan berkembang karena itu data tahun 97. Tapi
krisis listrik itu apa harus dijawab dengan PLTN, padahal semua orang tahu bahwa Kalimantan punya sungai-sungai besar. Walaupun kami tidak punya panas bumi, kami punya sungai-sungai besar. Di barat ada Kapuas, di tengah ada Barito, kemudian di timur ada Mahakam, dan anak-anak sungainya saya yakin bahwa itu berjumlahnya ribuan. Dan muncul isu baru yang bernama nuklir, yang kata orang kampung, apa itu? Kalau bisa mendatangkan listrik, oke saja, karena mereka memang krisis listrik. Tapi itu tadi bahwa bahaya yang tidak pernah disosialisasikan. Mereka mengatakan ini baik-baik saja. Dan sekali lagi bahwa yang baik-baik saja di mata pemerintah itu biasanya ancaman bagi masyarakat, terutama masyarakat ada di sekitar kampung. Kita kaya akan sumber energi alternatif. 40% panas bumi di dunia ada di Indonesia. Dan semua pulau kecuali Kalimantan memiliki panas bumi sepanjang Sumatera, sepanjang Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, Maluku, dan seterusnya itu punya panas bumi. Tapi sampai sekarang pemerintah seakan enggan dan tidak mau mengembangkan secara serius panas bumi ini. Apakah uraniumnya, sering diklaim uraniumnya ada di Indonesia, tapi tidak bisa direct secara langsung digunakan, nggak bisa. Tetap saja harus impor. Jadi dalam aspek security itu membuat kebergantungan baru. Teknologi, bahan baku. Jadi real ini problem ini. Kita jangan cuma protes anti itu, pikirkan penggantinya apa. Geothermal disebut-sebut this is the best candidate. Setuju. Untuk kandidat yang agak besar itu memang geothermal. Tapi harus kita ingat bahwa kebutuhan terbesar itu di Pulau Jawa. Ya. Dan geothermal di Pulau Jawa itu maksimum 5.000 megawatt. 5.000 megawatt lagi. Ya. Itu yang tersedia di Pulau Jawa. Belum nanti ada efisiensi, ada kebocoran, ada kesulitan teknologi dan sebagainya. Hanya 5.000 megawatt. Yang 50.000, 45.000 megawatt dari mana? Dari gelombang laut. Nah, ketika kita membangun reaktor nuklir, itu waktu yang dibutuhkan pada umumnya sekitar 10 tahun. Nah, Indonesia sudah cukup buang waktu untuk hanya membangun satu reaktor nuklir dan hanya mensuplai 2% kebutuhan energi Indonesia. Nah, apa yang kita anjurkan selama ini ke pemerintah sebenarnya? Sampai tahun 2030 sebenarnya menurut skenario energi dari BPPT, sebenarnya kita tidak butuh PLTN kalau kita mau memanfaatkan sumber-sumber energi yang ada. Mereka punya sebenarnya visi 25-25 Dirjen Energi SDM ya. 25% energi baru terbarukan pada tahun 2025. Ada nuklir di situ juga. Sebenarnya Indonesia ini bisa melepaskan ketergantungan kita terhadap energi fosil, terutama batu bara, dan tentu saja nuklir, dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia. Sangat-sangat berlimpah sebenarnya. Sayangnya saat ini pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia ini sangat-sangat kecil. Angkanya saat ini yang resmi dari pemerintah hanya 4,4% ya, 4,4%. Sementara cadangan kita sebenarnya luar biasa.